Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum mengawali pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan dari Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bisa memahami bahasa binatang. Beliau bisa bicara dengan burung hudhud dan juga bisa memahami bahasa semut. Sebagai contoh telah diceritakan dari surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Nah, beberapa karunia besar dari Nabi Sulaiman itu diantaranya mengetahui semua bahasa binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang menuruti perintahnya. Nah, yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Nah, walaupun Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang sangat agung dan besar, namun beliau juga tidak menyombongkan diri. Beliau tetap merasa rendah hati di hadapan makhluknya. Di antara kerendahan hatinya tersebut, yang pertama yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ia merasa ibadahnya masih kurang. Maka dari itu beliau memandang ke langit itu malu untuk memandang ke langit karena malu terhadap Allah. Yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Misalnya itu berdialog dengan semut dan juga burung hudhud. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagai sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Nah, seperti yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang pertama, seorang tersebut bekerja keras yang memiliki tujuan untuk mengganjal perut dari kelaparan. Sedangkan yang satu lagi bekerja keras untuk bertujuan ia bersyukur karena tidak menganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas. Yang keempat, kehebatan dan kekhusyuan sholat dari Nabi Sulaiman. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu saat meninggal dalam posisi sedang berdiri pada sholat. Beberapa tafsir juga menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman yaitu ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal. Bahkan itu sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakainya bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Yang kemudian yang kelima, nabi yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Pada suatu hari ada peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya.
Dalam persidangan itu ada 2 orang yang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawanannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak pekarangan yang sudah dirawatnya. Nah, kawan yang diadukan itu mengaku kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun dan pekarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan kawannya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya menjaga binatang ternak. Akan tetapi Nabi Sulaiman yang mendengar keputusan ayahnya tersebut merasa kurang tepat. Ia berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan sebaiknya demikian, kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya diserahkanlah hewan ternak kawannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Nah, sedangkan pekarangan yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya untuk dipugar dan dirawat sampai kembali ke keadaan semula. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga dengan cara demikian setiap pihak tidak ada yang mendapat keuntungan ataupun kerugian." Nah, keputusan dari Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat, dan disambut oleh yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat, walaupun dia sendiri berbeda pendapat dengan ayahnya. Kejadian ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman yang penuh dengan mukjizat kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud. Yang keenam, Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Nah, seperti yang disebutkan tadi, Nabi Sulaiman memiliki kerendahan hati yang cukup baik. Yang ketujuh yaitu Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, tidak memandang bulu, meskipun terhadap semut pun ketika rombongan Nabi Sulaiman itu sedang melaksanakan akan menuju ke suatu tempat, tiba-tiba Nabi Sulaiman menyuruh berhenti di tengah jalan karena ia melihat ada segerombolan semut yang lewat, dan ia memberhentikan pasukannya dan berbicara kepada semut agar melindungi dirinya supaya tidak terinjak oleh pasukannya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu Nabi yang suka bermusyawarah. Keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah dapat dipahami anak-anak? Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari materi kali ini, yaitu meneladani Nabi Sulaiman, yaitu yang perlu kita teladani karena sifat rendah hati dari Nabi Sulaiman itu sendiri, dan berperilaku baik terhadap sesama, walaupun kita memiliki kekuasaan yang tinggi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya anak-anak. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan dulu pertemuan pada kali ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.